فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil hadis kisah Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Hurairah dengan membawa dua sandalnya untuk menyampaikan kepada manusia siapa saja yang bersaksi la ilaha illallah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kabar gembira dengan surga, jika dia mempersaksikan itu dengan yakin. Nah, sekarang kita ambil satu hadis setelahnya, akhwan, yang kisahnya hampir sama dengan hadis Mu'ad di depan, karena memang ini tentang kisah hadis Mu'ad, cuman dari sahabat yang lain. Perhatikan, qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani abi. Nah, Mu'ad bin Hisham seorang Basri saduq, rubama wahim. Sedangkan Ishaq bin Mansur guru Imam Muslim rahimahullah taala, asalnya Al-Marwazi, kemudian tinggal di Naisabur, seorang thiqatun thabtun. Sedangkan ayah dari Mu'ad bin Hisham yaitu Hisham bin Abi Abdillah, namanya Sambar, Hisham ibnu Sanbar, thiqatun thabtun. An Qatadah, telah kita lewati imam besar Qatadah Ibnu Di'amah yang dilahirkan dalam keadaan buta, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hafalan yang luar biasa. Dan ternyata akhwan, orang seperti ini, hafalan yang seperti ini memang nyata adanya, dalam artian di zaman-zaman akhir pun ada. Walaupun tentunya ada, mungkin tidak sebanyak yang pada masa itu. Di antara kisah yang disebutkan oleh Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala di masa menuntut ilmu di sisi Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau kisahkan ada seorang anak yang luar biasa diberi hafalan, menghafal Al-Quran akhwan kurang dari sebulan. Jadi sehari 1 juz lebih. Tadinya Syekh tidak percaya ketika diberitahu teman tasmi'nya, si fulan Masya Allah. Padahal asalnya dia seorang anak, tadinya ya anak sekolah, kemudian ketika libur ikut bergabung di majelis Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, tapi kemudian alhamdulillah diberi hidayah untuk semangat hafal Al-Quran, belajar ilmu din. Anak ini disampaikan ke Syekh Abdullah yang saat itu sama-sama talib oleh teman tasmi'nya. Awalnya tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya silahkan nanti tak panggil anak itu untuk kamu simak. Tapi betul, ini apa? Hafalan tadi disimak oleh Syekh. Saat itu setornya Yunus dan Hud, surat Yunus dan Hud, setor tidak ada yang salah satupun.
Katanya ini kamu menghafal ini kapan? Daripada subuh sampai syuruk. Pada subuh sampai syuruk dapat hafalan Yunus sama Hud. Subhanallah. Nah, antum atau kita ini dari pada subuh sampai syuruk dapat satu muka ada, alhamdulillah. Itu pun kalau zuhur dan dimurajaah hilang lagi. Ini enggak. Nah, karena dia baru belajar, dia semangat. Jadi ngapal, kamu ngapalnya kapan? Ya cuman pada subuh sampai syuruk. 1 juz lebih. Nah, mungkin. Kemudian setelah itu apa kegiatanmu? Saya mengambil pelajaran-pelajaran yang ada. Terus ngapalnya cuma itu toh, pada subuh sampai syuruk 1 juz lebih. Dengan apa? Dengan hasil hafalan yang masya Allah. Nah, jadi jadwal Al-Qur'annya cuma itu. Dan menyelesaikan Al-Qur'an hafalan kurang dari 1 bulan. Karena apa? Sehari dengan jangka waktu singkat itu, berarti dapat 1 juz lebih. Subhanallah. Mungkin sekali baca langsung masuk. Makanya ketika hal ini diketahui oleh Syekh saat itu, untuk apa? Dirahasiakan perkara anak itu. Anak ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkaranya jangan sampai disebar. Kenapa? Karena takut ain. Karena ain itu terkadang orang mendengar itu hasad, memandang hasad, makanya agar tidak menjadikan anak yang baru belajar ini terganggu. Hanya perkaranya kemudian tidak terlalu diviralkan, tidak diviralkan istilah zaman sekarang. Cuman syahidnya beliau menyaksikan sendiri seorang yang Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan hafalan seperti itu. Sehingga tidak heran kalau mutaqaddimun. Mereka sebagaimana Imam Qatadah ini tidak pernah menulis hitam di atas putih. Demikian pula yang lainnya tidak pernah meminta kepada gurunya untuk mengulangi hadis karena sekali mendengar hafal. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu memang hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya masing-masing punya kemampuan hafalan sendiri-sendiri. Maka masing-masing pun diuji dengan kondisi dia. Hendaknya memohon pada Allah barokah padanya. Yang hafalannya sulit, memohon pada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan barokah, dan dia husnudzan karena memang Allah menghendaki untuk dia mengulang-ulang lebih banyak. Apalagi Al-Qur'an, untuk dia mengulang-ulang lebih banyak berkali-kali, pada setiap hurufnya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Makanya jangan seorang menghafal Al-Qur'an ketika tidak hafal-hafal marah-marah, dipukul-pukul, Al-Qur'annya dicoret-coret, tidak boleh. Bahkan ketika kok tidak hafal atau banyak lupa, banyak-banyak istighfar, mohon kemudahan kepada Allah, karena yakin sesuai dengan niatan ikhwan dan kejujuran seseorang hamba, Allah akan berikan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Tinggal kita kita bersungguh-sungguh dan jujur. Taib. Nah, ini Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, seorang yang terlahirkan dalam keadaan buta tapi Allah beri hafalan yang luar biasa. Qala haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz bin Jabal radifuhu 'ala ar-rahl. Dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz bin Jabal membonceng beliau di atas kendaraan. Qala ya Mu'adz, qala labbaika Rasulullah wa sa'daik. Kemudian Nabi memanggil, wahai Mu'adz, dan Mu'adz pun menjawab dengan jawaban yang menunjukkan kesikapan dan kesiapan beliau
menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Labbaika Rasulullah, aku sambut seruanmu wahai Rasulullah. Qala ya Mu'ad, qala labbaika Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'ad, qala labbaika Rasulullah wa sa'daik. Diulang 3 kali. Litanbih. Untuk apa? Untuk memberikan apa? Memberikan perhatian lebih, ya, agar si Mu'adz ini betul-betul siap apa yang mau disampaikan oleh Nabi, kok sampai dipanggil diulang-ulang. Qala ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa harramahu Allahu 'alan nar. Kemudian Nabi mengatakan, tidaklah ada seorang pun, ma min 'abdin, tidak ada seorang pun yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan haramkan atasnya neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan haramkan bagi orang tersebut masuk ke dalam neraka. Dalam artian berarti selamat dari neraka jahanam. Siapa saja yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadun Abdullahi wa rasuluh. Faqala ya Rasulullah afala ukhbiru bihan nas fa yastabshiru. Kemudian di sini Mu'adz bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku kabarkan kepada manusia agar mereka bergembira? Karena ini berita yang menggembirakan, harapan yang sangat besar bagi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadah, bersaksi dengan hatinya, diucapkan dengan mulutnya, dan diwujudkan dengan amalan anggota badannya. Harapan besar untuk dia selamat dari neraka secara pasti. Maka ini kabar gembira. Mu'adz minta izin, dan ini bagusnya beliau akhwan, meminta izin, tidakkah aku berikan kabar gembira ini kepada manusia wahai Rasulullah? Qala idzan yattaqilu. Maka Nabi kemudian mengatakan, jika demikian mereka dikhawatirkan akan bersandarkan kepada hadis ini saja dan berpangku tangan dari melakukan amalan. Ittikal, yaitu menyandarkan pada luasnya rahmat Allah yang dijanjikan dalam hadis ini. Menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk Mu'adz tidak menyampaikan hadis tersebut saat ini, tapi menunggu waktu yang tepat ketika manusia sudah siap. Fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Kemudian Mu'adz menyampaikan hadis tersebut menjelang kematiannya ta'assuman, karena takut terjatuh dalam dosa menyembunyikan ilmu. Karena apa? Karena ini hadis yang agung. Tetap beliau wajib menyampaikannya. Apalagi terkandung padanya kabar gembira, terkandung padanya penguat harapan setiap ahli tauhid, bahwasanya mereka itu akan selamat dari neraka. Dan selamatnya mereka dari neraka, ikhwan, terbagi menjadi 2, yaitu selamat secara mutlak, yaitu bagi mereka yang berada di atas tauhid dan selamat dari dosa-dosa besar yang menjadikan mereka terancam dengan neraka. Selamat dari itu sehingga masuk ke dalam surga tanpa mendapatkan siksa neraka sedikit pun. Dan yang kedua, selamat dari neraka, yaitu selamat dari kekal, walaupun dia merasakan siksa terlebih dahulu. Ini bagi orang-orang ahli tauhid yang terjatuh dalam dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mereka diadab dulu di neraka. Dan hadis ini termasuk hadis yang menunjukkan keutamaan yang sangat jelas tentang apa? Tauhidullahi tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.